Semua ini sebenarnya adalah cara-cara dari neokomunisme yang ingin mengambil momentum untuk membangkitkan kembali komunisme di Republik ini. Tapi mereka lupa bahwa uji coba yang mereka lakukan dari berbagai pemberontakan tidak pernah berhasil. Bahwa Pancasila bagi kita benar-benar harga mati. Mereka mencoba otak-atik dengan menyebut adanya Trisila, Ekasila maupun apa saja adalah mereka-mereka yang sangat layak kita curigai sebagai manusia-manusia yang ingin menghancurkan ideologi di negara ini, yaitu Pancasila. Pancasila adalah piagam bagi kita yang sebenarnya kita meyakini ini kekuatan yang menghidupkan kita selama ini. Kita terpapar dengan banyak negeri yang merasa lebih besar dan seenaknya saja masuk ke negeri ini, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kita tidak berdaya. Sampai-sampai ada orang-orang yang memimpin negeri ini tapi bermental pengkhianat, mengatakan bahwa rakyat di negeri ini tidak punya keahlian untuk mengerjakan proyek-proyek ini, maka kami panggil mereka kemari. Biadab ini orang, kurang ajar ini orang. Kenapa? Karena dia mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh Soekarno, bahwa sebenarnya walaupun Soekarno tidak mau itu terjadi, jangan pernah menjadi bangsa kuli. Tapi itulah yang terjadi hari ini. Mereka mengkulikan rakyat ini. Mereka mencoba menjadikan kita bangsa kerdil, menyatakan kita tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian, tidak punya apa-apa. Kita tidak layak untuk menjadi bangsa besar. Kehebatan-kehebatan yang ada di negeri ini mereka hancurkan secara sistematis. Kekuatan teknologi mereka tidak ingin bangkitkan, dan mereka ingin mengatakan ada satu ancaman yang sebenarnya itu harus dihabisi dari Republik ini. Itu yang mereka sebut dengan ancaman hijau, ancaman yang datang dari umat Islam di Republik ini. Mereka sudah hampir berhasil. Mereka menyusup masuk ke barisan ormas Islam. Ada kekuatan ormas pemuda Islam yang kemudian begitu gagah perkasa untuk kemudian membubarkan pengajian, membubarkan majelis taklim, mengusir ulama dengan mengatakan mereka anti NKRI. Waktu itu kita tidak berdaya, kita tidak tahu, kita cuma bisa menangis ketika ulama kita disakiti, dihina. Saya bisa mengatakan, apa ada keberanian kita waktu ketika, walaupun kasusnya tidak mirip-mirip betul sih, ketika tokoh kita dari Medan Utara yang tadi baru bicara, ada kasus yang menimpa beliau, di mana kita waktu itu? Persoalannya adalah uji coba keberanian. Iyalah, baiklah, ketika masih tubuh dia, masih si Anu, masih Habib Rizik, masih Habib Bahar, masih ustadz-ustadz yang lain, mereka rendahkan, mereka hinakan. Masih Cina dari Tiongkok mereka panggil. Di saat kita disuruh stay at home, tinggal di rumah, mereka undang Cina rame-rame datang ke Republik ini dengan dalih macam-macam. Oh, mereka cuma minta izin datang ke Jakarta. Rupanya memang Cina yang nggak bisa bahasa Indonesia datang dari Tiongkok sana. Kita nggak bisa marah waktu itu. Takbir! Lantas mereka merasa besar. Mereka mengira mereka sudah jadi gelombang besar. Ada yang bangga bilang, saya bangga jadi anak PKI. PKI menyusup anak-anaknya ini ke berbagai lini. Ada yang masuk partai, ada yang masuk ormas, ada yang jadi pengusaha. Bahkan Ustadz Alfian Tanjung dipenjarakan ketika mengatakan istana jadi markas PKI. Kita juga tidak bisa apa-apa waktu itu. Kenapa? Karena mereka sistematis, mereka cerai-beraikan kita, mereka buat kita tidak berdaya, mereka buat saya menyimpan kedengkian kepada si Anu, rasa tidak suka kepada si Anu, saya merasa lebih pahlawan dari si Anu. Itu yang muncul di tengah kita, tapi kita cuma keburu sendirian. Sampai saya pikir kita harus punya harga diri. Dan itu yang membuat saya yakin sampai hari ini Allah tidak sedang merencanakan negeri ini hancur. Allah sedang merencanakan negeri ini besar, negeri ini jaya. Allah tidak sedang merencanakan kebinasaan umat di negeri ini. Maka lahirlah momentum RUU HIP ini.
Momentum ini harus jadi gelombang besar sama kita. Karena kalau saja momentum ini kita tidak melawan mereka. Di dalam khutbah Jumat di Masjid Agung Medan saya bilang begini, mereka mengira mereka sudah besar, dan hari ini kalau mereka mencoba melawan, maka mereka akan hancur dilabrak oleh air tsunami dari kemarahan orang-orang yang harga dirinya terletak pada Pancasila itu. Siapapun mereka, berlindung di balik partai apapun mereka, mau berada di institusi manapun mereka, kalau mereka coba ganggu ideologi negara ini, maka mereka akan berhadapan dengan putra-putra pembela Pancasila yang pertama sekali. Mereka akan berhadapan dengan putra-putra ulama yang dulu mereka coba habisi, mereka coba binasakan. Mereka akan berhadapan dengan rakyat pewaris dari tokoh yang kemudian telah hidup dan berkembang, dan sekarang mereka kita sebut sebagai pahlawan. Mari sadari, wahai bangsaku, jangan terlena, asik santai saja. Masa kau tak tahu atau tak mau tahu? Kau berpura-pura dan kau tenang-tenang saja. Ini Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua sektor ekonomi dikuasai penjajah. Bahkan pemimpin negeri dalam kendali oligarki. Kita pribumi terlempar, tiada berdaya dan terkapar. Menuntut keadilan pun tiada kita dapatkan, karena penguasa di dalam kendali mereka. Rakyat tak berdaya, tergusur dan banyak yang nganggur, karena lapangan kerja dikuasai mereka. Mari sadari, wahai bangsaku, jangan terlena, asik santai saja. Masa kau tak tahu atau tak mau tahu? Kau berpura-pura dan kau tenang-tenang saja. Kini Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua sektor ekonomi dikuasai penjajah. Bahkan pemimpin negeri dalam kendali oligarki. Kita pribumi terlempar, tiada berdaya dan terkapar. Menuntut keadilan pun tiada kita dapatkan, karena penguasa di dalam kendali mereka. Rakyat tak berdaya,